Oke, kita bakal lanjut ke materi Git-nya ya. Kita bakal coba instalasi. Kemarin itu udah coba instalasi dan sekarang kita coba masuk konfigurasi. Nah, teman-teman boleh buka CMD atau terminalnya ya. Kalau saya emang udah biasa pakai terminal untuk CMD. Atau ada yang mau pakai Git base boleh. Silakan ya. Pakai Git base juga boleh, sama aja. Kayak gitu ya. Jadi ini karena saya emang udah membiasakan diri pakai terminal atau CMD-nya, jadi saya coba buka CMD-nya ya. Teman-teman bisa menyesuaikan aja. Di sini kita bakal coba konfigurasi. Jadi teman-teman pastikan Git-nya ini udah ke install ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa masuk Git config mimin global, terus user titik email kayak gini ya. Terus masukin email teman-teman, spasi, atau kita coba enter dulu di sini. Git config mimin global user titik email. Ini nggak menghasilkan apa-apa karena posisinya email kita belum terkonfigurasi dengan Git-nya itu ya. Nah, sekarang teman-teman boleh ketik ulang atau ketik langsung aja atas ya. Di keyboard tuh langsung atas aja. Jadi langsung lihat history sebelumnya itu kita ngetik apa. Nah, sekarang saya masuk ke git config mimin global user titik email spasi email teman-teman. Contoh misalnya saya bakal masukin email saya kayak gini ya. Kayak gini. Boleh di enter. Terus teman-teman boleh masukin lagi git config mimin global user titik email. Nah, di sini muncul email saya. Teman-teman disesuaikan ya ke email teman-teman. Nggak harus pakai email saya, nggak usah, ke email teman-teman aja. Pastikan ketika teman-teman masuk ke git config mimin global user titik email, ini emailnya udah muncul. Kalau udah, kita bakal masukin username. Git config mimin global username. Di sini saya enter, masih kosong karena belum terintegrasi antara email antara username dengan git-nya. Gimana caranya? Kalau mau terintegrasi, teman-teman masukin lagi git config mimin global user titik name, terus masukin misalnya di sini nama saya Hendra. Enter, terus ketik lagi git config mimin global user titik name. Nah, udah. Kenapa kita harus konfigurasi antara email username dengan git-nya? Karena kalau kita posisinya kita bekerja. Nah, teman-teman, contoh teman-teman tadi yang udah saya ilustrasikan di pertemuan sebelumnya, teman-teman tuh misalnya ngerjain halaman profile, terus teman kalian ngerjain halaman kontak. Nah, saya halaman profilnya udah kelar nih. Terus pas udah kelar, saya tuh mau ngirim halaman yang udah saya kerjakan ke teman saya itu. Nah, dia bakal bisa tahu siapa yang ngirim dari username sama email ini. Kayak gitu. Jadi udah ada namanya yang ngirim itu siapa. Udah ada nama saya, username dengan email saya. Itu tujuannya. Kayak gitu. Walaupun kalau kita nggak konfigurasi, Git ini bakal nolak karena Git ini harus tahu identitas dari yang ngirimnya siapa, yaitu kita. Jadi kita harus masukin email dengan username-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman emang harus konfigurasi email dengan username teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita coba untuk menjalankan Git-nya di project kita. Contoh, saya bakal bikin file baru ya, atau project baru. Di sini misalnya saya klik kanan new folder. Misalnya di sini adalah materi Git. Kayak gini. Oke, terus saya bakal coba buka Visual Studio saya. Sini ya. Oke, terus di sini saya drag and drop aja ke text editornya. Kayak gini. Nah, terus di sini saya bikin file baru namanya index.html. Gini ya. Terus saya masukin HTML. Ini saya masukin misalnya H1 halaman utama. Saya save halaman utama. Nah, teman-teman boleh pakai CMD yang di sini, tapi arahkan dulu ke projectnya di mana, atau bisa pakai terminal yang ada di VS Code-nya kayak gini ya. Nah, jadi ini langsung mengarahkan nih user videographer dokumen materi Git. Contoh, gimana sih cara masuknya ke dokumen materi Git ini?
Nah, teman-teman bisa disesuaikan aja cara masuknya itu pakai CD spasi dokumen, karena saya naruhnya di dokumen ya, nih di dokumen. Kalau teman-teman naruh di desktop, disesuaikan aja sama desktopnya. Huruf kecil huruf besar ngaruh ya. Dokumen di sini tuh hurufnya D-nya gede, begitupun desktopnya. Download juga sama, jadi disesuaikan aja ya. Nah, sekarang saya balik lagi gimana cara manual supaya masuk ke materi Git atau project kita ini. CD dokumen slash terus materi Git. Kayak ini gagal ya, karena posisinya kalau Windows tuh pakai backslash ya. Nah, terus materi Git kayak gini. Berarti kalau saya coba CD ini keluar ya, CD ini keluar satu folder, saya coba lagi CD terus dokumen terus slash materi. Nah, ini nggak mau ya, materi Git, karena kalau di CMD itu makanya backslash kayak gitu baru bisa. Nah, kalau udah di sini langsung aja saya bakal pakai yang dari dalam aja ya, biar lebih mudah dan udah terbiasa juga saya pakai yang di dalam. Terus kalau udah di sini saya bakal coba integrasiin Git saya dengan project materi Git ini. Caranya gimana? Caranya kita bakal inisial, kita git init kayak gini, enter. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, ini tandanya project kita, project materi Git ini udah terintegrasi dengan Git kita. Nah, kalau udah gini gimana? Kita bisa cek project kita tuh apa aja. Terus ada warnanya nih sekarang nih, warnanya hijau. Ini udah tandanya udah terkonfigurasi atau udah terhubung dengan Git-nya project kita ini. Nah, kalau udah kita cek ya Git status. Nah, di dalam project materi Git ini ada file index.html. Emang bener ya, di dalam materi Git kita ada index.html. Terus di sini saya bakal coba save. Salah satunya git add spasi titik kayak gini. Terus saya git status. Di sini jadi hijau, yang tadinya merah sekarang jadi hijau. Jadi cara bikin hijau itu adalah git add spasi titik. Terus kalau udah kita namain save-nya apa? Namain di Git itu namanya adalah commit min m, namain. Misalnya saya namainnya menambahkan file index.html. Nah, untuk penamaan ini saya sarankan teman-teman namain sejelas mungkin. Karena buat apa? Karena buat teman-teman yang lain, kalau tim kita ngeliat nih komitan kita atau save-an kita, mereka langsung paham. Oh iya, si A ini lagi nambahin file index.html. Jadi jelas ya. Enter. Kalau udah saya git status lagi. Nah, kalau saya git status di sini udah nggak merah atau udah nggak hijau juga. Udah nggak hijau juga ya. Nah, di sini karena udah kita commit, karena udah kita save. Jadi di sini posisinya bersih, udah clean. Nah, kalau udah begini kita bisa lihat save-nya apa namanya. Cara ngeliat itu adalah git log pkg ya. Spasi min one line. Kayak gini. Nah, nama save-nya tadi adalah menambahkan file index.html. Ini namanya commit. Jadi saya coba membiasakan diri untuk teman-teman kalau ini namanya adalah commit. Sama kayak save ya. Nah, kalau udah jadi udah ke save nih si indeksnya. Terus saya bikin file lagi, misalnya profil.html. Terus di sini saya masukin H1 ya, di sini ya. H1 halaman profil. Kalau saya save, terakhir kita git status itu masih clean. Nah, sekarang kita coba git status lagi. Sekarang bakal jadi merah. Kenapa merah? Karena posisinya kita menambahkan sesuatu atau kita menambahkan file baru, yaitu profil.html. Jadi di sini ketahuan nih, oh iya nih, ada baru loh, ada penambahan baru loh di project materi Git, yaitu adalah profil.html. Bukan cuman file aja, kita masukin foto atau masukin dokumen. Ketika kita udah kontrol project kita dengan Git, itu bakal kebaca juga. Nanti di sini bakal foto. Contoh, saya misalnya bakal liatin teman-teman, saya mau nambahin foto ya di sini. Ini ada foto HTML. Saya masukin ke materi Git. Saya masukin sini ya. Nah, gambar 2. Nah, sekarang ada gambar 2.png nih. Kalau saya git status, gambar 2-nya bakal ikut juga. Tuh. Ini ya, gambar 2 dan HTML. Karena emang benar di sini ada 2 data yang ditambahkan. Yang satu adalah file, yang satu adalah gambar.
Nah kalau udah gini gimana? Sama kayak tadi. Ini kan merah nih. Sekarang kita bikin hijau dulu. Cara bikin hijaunya lah git add spasi titik. Kalau udah git status kayak gini. Nah ini udah hijau. Kalau udah hijau kita langsung commit min n. Di sini kita masukin menambahkan, ini penamanya harus jelas mungkin ya. Saran dari saya harus jelas mungkin, menambahkan file profil dan gambar 2 kayak gini. Kalau udah saya git status, ini clean kalau udah di commit ya. Nah terus kita lihat git log min one line ini ya. Di sini akhirnya muncul menambahkan file index yang pertama, terus yang kedua adalah menambahkan file profil dan gambar 2 kayak gitu teman-teman. Jadi diperhatikan, kita kalau mau kontrol project kita, pertama yang kita lakukan adalah arahkan ke projectnya. Kalau udah kita init ya. Kalau udah kita init. Kalau udah di init, nanti bakal terkontrol tuh project kita. Jadi kita menambahkan sesuatu, si Git ini bisa tahu. Nanti kalau udah menambah sesuatu, kita git status dia merah. Kalau udah merah kita bikin hijau. Caranya git add spasi titik. Terus git status lagi dia bakal hijau. Kalau udah hijau kita commit. Nama komitannya sejelas mungkin apa yang dilakukan teman-teman. Kalau udah commit, nanti kita git status dia bakal clean. Kalau udah clean, kita coba cek komitannya ada apa aja menggunakan git log min one line, yaitu ada file index dan seterusnya. Oke, kita sampai sini dulu. Kita bakal lanjut di pertemuan selanjutnya.